dalam tahun pelayanan Jemaat Ahmadiyah Angkatan Laut. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, Engkau telah memberkati jemaat ini di usia ke-19 tahun. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah karuniakan. Namun dalam ibadah syukur ini, kami mau menyatakan hati kami untuk selalu mengikuti perintah Tuhan di dalam setiap pelayanan, baik secara pribadi dan juga jemaat. Tuhan di surga, hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, kami bertaruhkan ke hadapan Tuhan. Biarlah firman itu dapat mengubah pandangan masing-masing kami secara jemaat untuk memandang kepada Kristus. Berkati ibadah ini dari mulai sampai pada habisnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih-Mu dapat kami terima hari ini. Inilah doa harapan kami. Amin. Selasa 3 Mei 2022, Gereja Masihi Advent hari ke-7 Jemaat Ahmadiyah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-19. Dalam perayaan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan aset gereja kepada Sinode Gereja Masihi Advent hari ke-7 Papua. Terima kasih. Harapan kami pada usia yang ke-19 tahun ini, Gereja Masihi Advent hari ke-7 Jemaat Angkatan Laut, sesuai dengan letak dari lokasi dari jemaat ini, harapan kami sebagai pimpinan gereja ya pada tingkat sinode bahwa gereja ini akan semakin mandiri sesuai dengan misi yang selama ini dikembangkan oleh gereja itu sendiri. Mandiri dalam hal untuk pengembangan gereja, mandiri dalam hal pertumbuhan gereja, mandiri dalam hal pembinaan umat-umat yang ada. Maksud kemandirian di sini adalah bukan dalam arti berdiri dan terpisah, tetapi dia dapat mengurus diri sendiri di dalam lingkup Gereja Masihi Advent hari ke-7 Sinode Papua. Oleh sebab itu kami mengharapkan hal-hal itu karena kami rindu ke depan gereja ini akan melahirkan jemaat yang baru, melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada dalam jemaat ini, melahirkan umat-umat yang memahami dalam iman mereka terhadap Tuhan mereka, dan mereka mandiri dalam memahami akan firman itu sendiri. Nah, itu adalah kerinduan daripada Gereja Masihi Advent hari ke-7 Sinode Papua yang menjadi pemilik dari Jemaat Ahmadiyah Angkatan Laut. Mungkin jemaat sudah kurang lebih jemaat ini 19 tahun. Saya 19 tahun, saya sudah jadi ketua jemaat 7 kali. 7 kali menjadi ketua jemaat di gereja ini. Dengan menggarisbawahi apa yang Sekretaris Sinode Daerah Papua sampaikan tentang kemandirian ini, kami cetuskan dalam visi jemaat adalah tercapainya kemandirian rohani umat Gereja Masihi Advent hari ke-7 Jemaat Ahmadiyah, dan melihat perkembangan situasi saat ini, situasi di seantero dunia ini dan di tanah air ini juga tidak aman. Contohnya kami juga jemaat ini melayani lapas narkoba Doyo Baru. Lapas narkoba Doyo Baru itu yang dekat di penjara itu kurang lebih ada 900-an. Tiap tahun 700-800 sekitar itu, dan mayoritas orang Papua 90% ada di dalam. Sebabnya kemandirian itu perlu ditanamkan untuk
gereja itu hanya cuma jadi wadah, tapi kemandirian itu perlu dilakukan. Karena kita terlepas jalan dari gereja, banyak pengaruh yang akan masuk. Kalau kita mandiri, kita akan kenal kita punya diri bahwa kita itu adalah umat. Nah, itu yang gereja secara keseluruhan berjuang untuk kemandirian terus terjadi. Karena kalau tidak, kita jalan terlepas dari gereja ini, dan kita akan terpengaruh dengan situasi di dunia ini, dan kita sudah tidak bisa, kita dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, dan itu akan dapat membawa banyak umat dalam keterpurukan. Jadi perlu itu kemandirian perlu harus dilakukan dalam jemaat. Itu yang mungkin Bapak bisa dapat tambahkan. Doa adalah mudah-mudahan kita juga bisa dapat seperti amanat daripada Sekretaris Sinode, kita bisa kembangkan saya untuk mengembangkan orang lain yang terus datang dan bersedia untuk menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih. Tadi ada penandatanganan untuk apa ya Bapak? Untuk ini sertifikat lah. Oh iya. Bisa dijelaskan sedikit. Oh iya, jadi secara kemandirian sudah dijelaskan tadi, gereja masih Advent hari ke-7, semua itu kemandirian, mulai dari properti yang seperti begini tidak dibeli oleh gereja, oleh sinode, tapi itu diupayakan oleh jemaat itu untuk membeli tanah dan membangun, dan itu mulai kemandirian. Jadi kalau itu mau jadi gereja Advent, tidak seperti harus mesti tanah itu dimakan oleh pemerintah, atau itu sangat susah, tapi atau orang oleh sinode itu tidak. Kemandirian mulai terjadi, juga membentuk kelompok ibadah, kemudian semua properti itu diurus. Jadi itulah kemandirian dari usia 19. Kami memiliki sertifikat, memiliki pelepasan dan tanah adat, memiliki bayar PBB, kami memiliki semua legalitas hukum yang ada. Mulai dari gereja, persyaratan gereja kami memenuhi sampai persyaratan pemerintah. Jadi kami memiliki luas lokasi ini, kurang lebih yang ada bangunan di belakang, ada pastori dan gereja, 395 meter persegi. Kemudian kami memiliki tempat areal parkir sampai di laut, 396 meter persegi. Dan ini tidak bisa kami simpang, tidak bisa dipakai kredit seperti arahan dari Ketua Sinode. Dalam ketentuan tidak boleh disimpang. Jangan sampai kita salah gunakan untuk menjual atau kita pakai kredit, ini kan tidak boleh. Ini aset gereja yang dipakai untuk kepentingan ibadah-ibadah dan kepentingan organisasi, tidak boleh tidak. Dan ini ya.